Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Salah, jemput. Mas Wapres Gibran bohong. Mas Wapres Gibran hoax. Ini buktinya. Pintunya sekarang juga. Mana Mas Wapres Gibranku yang tersayang? Bohong kan, hoax kan? 19 juta lapangan pekerjaannya. Dulu aja waktu kampanye meyakinkan rakyat Indonesia agar dipilih, berjanji akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Tuh. Lihat anak-anak muda, anak-anak bangsa kita yang harusnya dapat kemewahan dan juga kemudahan buat mengejar cita-citanya, tapi justru harus berpukul sama pencari kerja lainnya. Di sisi lain, ada anak-anak orang kaya yang dengan happy-nya pakai jalur orang dalam. Kejadiannya di Kabupaten Bekasi, lowongannya buat 2.000 orang, yang mau lamar kerja sampai 25.000 orang. Mana tanggung jawab pemerintah yang katanya mau buka lapangan pekerjaan sampai belasan juta? Mana gebrakan pemerintah yang katanya mempersiapkan bangsa buat menjadi Indonesia maju? Yang kita tahu, anak muda ya jadi investasi paling besar buat menggapai Indonesia Emas 2045. Jangankan untuk berlomba-lomba menciptakan sesuatu, untuk mencari makan buat keluarganya aja mereka kebingungan harus dari mana. Bullshit janji pemerintah soal 19 juta lapangan pekerjaan. Dulu bokapnya Gibran juga pernah ngomong hal yang sama, membuka jutaan lapangan pekerjaan lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Endingnya, undang-undang ini malah bermasalah dan membuat banyak sekali PHK dan juga pengangguran. Bullshit pokoknya. Gue cuman pengen bilang, satu, pengangguran yang sangat masif di suatu negara itu bukan karena individunya yang malas, tapi kegagalan sistemik negara menciptakan kesejahteraan buat warganya. Jangan mau digaslight pemerintah kalau mereka ngomong kalian malas. Saya salut lah pokoknya sama KDM, Prabowo Gibran. Di zaman mereka tuh nggak ada pengangguran. Yang ada adalah orang yang belum dapat pekerjaan. Yang rame-rame kemarin di Cikarang, ribuan orang bebudak itu ya, mengikuti job fair, ada yang pingsan beberapa. Itu bukan pengangguran, tapi orang yang belum dapat pekerjaan. Di zaman mereka juga nggak ada orang miskin, yang adalah orang yang belum kaya. Semua orang bisa dilayani kesehatan, dapat fasilitas yang baik, gratis, terbaik. Yang nggak dilayani ya yang mereka yang belum dapat BPJS aja itu. Pemerintah tuh mengenai istilah-istilah ya untuk mengelabui rakyat. Untuk menurunkan kemiskinan bukan diberikan pekerjaan, diberikan kesejahteraan, diberikan modal oleh pemerintah, tapi diturunin standar miskinnya. Jadi terlihat tidak miskin. Mengakal-akalan ya. Itulah pemimpin jika dipilih bukan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menerapkan hukum Islam. Dia lebih mementingkan dirinya dan kelompoknya. Rakyat membodo amat. Jangan salahkan Gibran kiri soal lapangan pekerjaan. Siapa yang coblos, siapa yang pilih. Kau di sana, aku juga nyoblos. Jadi sudah ya, sudah. Jangan salahkan Mas Gibran soal 19 juta lapangan pekerjaan. Sudah, jangan salahkan Mas Gibran. Siapa yang pilih, siapa yang nyoblos, kalian juga kan? Siapa yang pilih, siapa yang coblos. Kau di sana nyoblos, aku juga di sini. Aduh, sampai jatuh ininya. Kalau 420 mangu, kalau Mas Gibran nganu. Nganu apa Mas? Nganu pekerjaannya saya saja dicarikan Bapak. Lah kalian kok minta ke saya? Nganu, bukan mangu, ngangu. Jadi gini ya, udah jangan salahkan Mas Gibran. Mas Gibran saja cari kerja itu dicarikan bapaknya, ya. Kalian kok malah minta sama Mas Gibran? Nganu. Jangan salahkan saya kalau protes terus ya Mas Wapres. Udah.
Ini gimana sih konsepnya? Apakah negara berpikir yang ikut job fair kemarin itu karena FOMO? Karena pengen wisata? Enggak, mereka ricu-ricuhan karena susah nyari kerja. Apakah negara nggak percaya data IMF soal Indonesia adalah peringkat 1 pengangguran tertinggi di ASEAN? 2026 bakal jadi tertinggi di Asia. Apakah negara nggak pernah melihat data bahwa rasio lapangan pekerjaan kita adalah 0,0041 alias 4 lowongan pekerjaan untuk 1000 pelamar? Sejomplang dan separah itu. Bullshit janji pemerintah soal 19 juta lapangan pekerjaan. Dulu bokapnya Gibran juga pernah ngomong hal yang sama, membuka jutaan lapangan pekerjaan lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Endingnya, undang-undang ini malah bermasalah dan membuat banyak sekali PHK dan juga pengangguran. Bullshit pokoknya. Gue cuman pengen bilang, satu, pengangguran yang sangat masif di suatu negara itu bukan karena individunya yang malas, tapi kegagalan sistemik negara menciptakan kesejahteraan buat warganya. Jangan mau digaslight pemerintah kalau mereka ngomong kalian malas. Kedua, statistik pengangguran tertinggi di ASEAN itu bukan cuma angka. Dia nyata tersebar di seluruh Indonesia. Cikarang kemarin cuma jadi simbol aja, padahal ini terjadi di mana-mana. Ketiga, ini menyebalkan untuk didengar. Tapi pengangguran di negara dunia ketiga seperti Indonesia emang dirawat, teman-teman. Tujuannya apa? Menciptakan upah buruh yang murah. Ya kan? Semakin dikit pekerjaan, semakin banyak pelamar pekerjaan, orang-orang yang berhasil masuk pekerjaan, bosnya tinggal bilang, ya kalau kamu di sini nggak puas, kalau kamu di sini protes sama gajinya, kalau kamu protes sama cara kerja saya, keluar aja. Masih banyak yang mau kok.